Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mengsya Murniasih dengan NIM 0805 138191244101. Sebelumnya saya telah melakukan tutorial tentang klasifikasi terbimbing dan sekarang saya akan membuat tutorial klasifikasi tak terbimbing. Nah, apa bedanya klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing? Klasifikasi terbimbing itu merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analis atau supervised. Nah, yang dimana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau kelas signatur yang diperoleh melalui pembuatan area contoh atau training area. Nah, sedangkan klasifikasi tak terbimbing itu di mana pada saat prosesnya hanya sedikit hal yang ditetapkan atau diatur oleh seorang analis. Misalnya, jumlah kelas atau klaster yang dibuat, teknik akan digunakan jumlah interaksi dan band-band atau kanal yang akan digunakan. Nah, pada metode tak terbimbing, sistem pengklasifikasiannya itu baru kemudian analis menentukan informasi dari setiap kelas. Nah, sedangkan pada metode terbimbing, analis membuat terlebih dahulu training areanya atau daerah contohnya. Kemudian baru sistem mengklasifikasikan berdasarkan training area tersebut. Nah, untuk melakukan klasifikasi tak terbimbing ini, pertama kita menggunakan aplikasi RMapper. Di sini saya menggunakan aplikasi RMapper 7.1. Kita buka aplikasi RMapper-nya. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian kita klik edit algorithm. Lalu kita klik data. Kita masukkan datanya. Kita masukkan data reflektan yang digunakan pada koreksi radiometrik. Kemudian kita klik OK this layer only. Muncul seperti ini. Setelah itu, pada bagian tools-nya ini, pada bagian proses, kita pilih classification. Setelah itu, pilih ISO class unsupervised classification. Kita klik, nanti maka akan muncul kotak seperti ini, yang dimana pada input dataset ini kita masukkan data data reflektannya. Di sini kita cari datanya. Ini kemudian kita oke. Lalu untuk output datasetnya ini kita masukkan lagi datanya tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya di sini kita buat tak terbimbing. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu pada bagian auto generate-nya itu kita menggunakan 5 kelas. Kemudian di sini ada maximum number of classes, kita menggunakan 255 dan minimum members in a class-nya itu dalam persen itu 0,01 dan maksimum standard deviation-nya itu kita menggunakan 2. Lalu untuk split separation value-nya itu 0,0 dan minimal distance between classmates-nya itu kita menggunakan 1. Lalu kita klik OK. Nah, lalu dia akan memprosesing status seperti ini. Tunggu hingga selesai.
Jika sudah selesai, dia akan muncul tampilan proses selesai nanti, lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini, complete successfully. Dan kita klik OK. Kemudian kita klik New. Lalu kita masukkan data yang sudah kita ganti namanya tadi. Kita tadi ganti nama jadi tak terbimbing. Kemudian OK Desire Only. Lalu kita nah, lalu pada pseudo layernya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih class display. Nah, lalu akan muncul tampilan berwarna hitam putih seperti ini. Nah, setelah itu pada bagian toolsnya ini kita klik edit, kemudian kita pilih edit class atau region color and name. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sampai 255. Kemudian kita melakukan pendigitasian. Nah, kemudian pada gambarnya ini kita klik kanan, kemudian pilih cell values profile. Nah, di sini pada bagian ini kita bisa mengklik bagian mana saja. Lalu pada bagian ini merupakan bagian yang kita digitasi. Seperti ini. Untuk nomor 1 ini di sini, berarti kan di sini merupakan laut. Nah, di sini adalah laut. Jadi kita melakukan pendigitasian. Nah, jadi kita melakukan pendigitasiannya itu di pada nomor 1 ini kita ganti ubahnya warna biru untuk laut. Kemudian OK. Lalu kita cari lagi bagian ini. Kemudian untuk nomor 7-nya itu laut. Kita klik saja untuk mengetahui. Di sini kan saya tadi klik di sini, 3 itu merupakan laut. Nomor 3 itu merupakan laut. Kita klik warna biru. Kemudian untuk permukimannya itu di sini adalah daerah permukiman, atau bisa kita besarkan lagi untuk mengetahui daerah permukimannya. Ini 143. Lalu kita cari nomor 143-nya. Kita ganti warnanya untuk permukiman itu warna merah. 154 warna merah. Kemudian untuk daratannya itu kan di pinggir sini kan, antara darat sama laut. Nah, jadi kita di sini kita klik saja bagian sini terdekatnya. Nah, untuk 38 atau bisa kita besarkan dulu. Nah, seperti ini kita besarkan. Kemudian baru kita klik. 187 itu merupakan daratan.
Nomor 42 ini 185 daratan, 185 daratan. Untuk daratan itu kita ubah menjadi warna kuning. Nah, kemudian untuk mangrove, yang mangrove itu di bagian sini bisa kita klik, itu nomor 60, berarti kita isi di nomor 60. Ini merupakan mangrove. Untuk mangrove itu kita ubah warnanya menjadi hijau tua. Untuk mangrove, dan untuk non mangrove itu di nomor 150 itu non mangrove, diganti warnanya menjadi hijau tua, hijau muda. Kemudian klik OK. Nah, lakukan pendigitasian ini hingga selesai, hingga mencapai 255. Pokoknya hingga selesai, hingga terisi semua set colornya ini. Kita skip saja, nanti jika sudah selesai akan saya videokan kembali. Nah, baiklah, setelah kita memberi warna, seluruh warna sesuai dengan titik-titiknya hingga selesai, kemudian kita masukkan rumus tak terbimbingnya. Seperti ini rumusnya, yang dimana 1 else, 2 else, 3 else, sampai 5 else itu merupakan warna yang terdapat pada region ini. Lalu, nah di sini untuk 1 else itu adalah warna biru, 2 else itu hijau tua, 3 else itu hijau muda, 4 else itu kuning, dan 5 else itu merah. Jadi kita sesuaikan di sini. Misalnya 1 else itu untuk warna biru. Kita lihat di sini dari nomor 1 yang warna birunya, dari nomor 1 sampai 39. Jadi di sini kita buat nomor 1 sampai dengan 39 untuk 1 else yang berwarna biru. Kemudian dari nomor 40 sampai 46. Yang untuk hijau muda tadi itu 3 else, berarti di sini nomor 40 sampai 46. Kemudian hijau tuanya dari nomor 47 sampai nomor 54. Hijau tua tadi 2 else dari nomor 47 sampai nomor 54. Lakukan hingga selesai sampai 255. Nah, untuk yang ini, yang nomor 243 kan warna hijau muda. Nah, berarti ini kita buat 243 sampai
254. Warna hijau muda itu kan terdapat pada else 3. Berarti di sini kita buat 3 else. Nah, karena ini udah yang terakhir, jadi kita tambahkan 0 di akhirannya. Nah, setelah itu lakukan hingga selesai, sampai regionnya ini terisi semua. Nah, jika sudah selesai, terisi semua seperti ini, lalu kita pindahkan ke WordPad. Seperti ini. Nah, setelah itu, kemudian pada edit class atau region detailsnya ini kita save. Nah, setelah selesai kita save pada region tadi, lalu kita klik refresh 99% ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan gambar seperti ini, yang dimana gambar ini merupakan gambar yang sudah kita beri warna tadi pada region. Nah, di sini tadi kan laut sudah saya atur, kemudian nah kenapa di sini kebanyakan hijau, karena memang di sini daerah yang saya ambil ini pada Landsat 8 kemarin kebanyakan non mangrove gitu. Ada mangrove tapi tidak banyak. Karena di sini sepertinya kebanyakan pohon sawit, karena dilihat dari maps atau dilihat dari maps itu terlihat dari atas pohonnya itu rata, kayak berbaris gitu kan, jadi mungkin itu pohon sawit atau pohon kelapa. Nah, inilah hasil yang tadi, yang merah tadi merupakan permukiman, yang biru tadi merupakan laut atau perairan, yang kuning tadi merupakan daratan, yang hijau tua ini merupakan mangrove gitu. Nah, setelah itu yang data pada notepad tadi kita copy, yang bagian ininya, kemudian kita masukkan ke edit formula. Di sini kita copy, nah, setelah itu kita klik apply change. Nah, lalu pada selanjutnya kita klik pada bagian gambarnya ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih save as. Kita klik kanan, kemudian kita pilih save as, lalu kita ganti namanya jadi tak terbimbing Messi misalnya. Kemudian pada file of type-nya ini kita menggunakan RMap raster dataset, kemudian kita klik OK. Kemudian pada data type-nya ini kita menggunakan IEEE 4 byte real, lalu klik OK. Nah, lalu ini akan penyimpanan sukses. Kita klik OK. Nah, lalu setelah disimpan yang tadi, kita buka yang ini, kita buka menggunakan WordPad yang tipe ERS ya. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Tuh, kelas 1, kelas 2, kemudian yang 3 tadi warnanya biru.
4 warnanya biru, kemudian 5 seperti itu, sampai 255 yang terakhir. Tuh, 254 yang punya saya. Seperti ini tuh kan, 254. Nah, kemudian kan tadi kan kita buka dalam bentuk file notepad ini. Nah, lalu ini kan tadi kan ada sampai 255 regen kan. Nah, kemudian yang kita gunakan itu hanya kelas 1 sampai kelas 5 saja. Jadi dari kelas 6 sampai 255 itu kita hapus. Dan yang tulisan start and region info and raster info and dataset header and itu jangan sampai terhapus. Nah, di sini kita hanya menggunakan sampai kelas 5 saja. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita kembali ke RMapper. Di sini kita klik new. Kemudian kita masukkan data yang kita simpan yang di WordPad tadi. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita klik Acadis Layer Only. Nah, setelah itu pada bagian tools-nya itu kita klik edit, kemudian edit class region. Kita tunggu. Nah, tadi kan sudah dihapus tadi hanya menggunakan 5 kelas, kemudian kita save, lalu kita new pada RMapper-nya, kemudian kita masukkan data yang sudah kita save pada notepad tadi, lalu kita klik edit, kemudian edit class region, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena tadi kan yang sebelumnya awal kan kita menggunakan 255, namun setelah diolah kita hanya menggunakan 5 data saja. Nah, kemudian untuk warnanya ini kita sesuaikan, untuk 1 ini merupakan laut, kemudian nomor 2 ini warna kuning atau daratan, kemudian yang 3 ini hijau tua, kemudian 5 ini merah, kemudian ini tadi yang kita gunakan nomor 2 ini untuk hijau tua, kemudian yang nomor 3 ini hijau muda, lalu nomor 4 ini warna kuning. Nah, setelah seperti ini kita masukkan data yang tadi, kemudian kita klik save, kemudian kita yes. Nah, setelah itu kita klik refresh 99%. Nah, lalu akan muncul gambar yang kita tadi. Nah, sampai sini selesai. Kita lihat di sini tadi, maka dia akan sesuai dengan yang sudah kita edit pada regionnya. Nah, ini sesuai. Biru untuk laut, kuning itu daratan, ini daratan, merah itu permukiman, terus yang hijau ini non-mangrove dan mangrove. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Eh, Jika dalam pembuatan video saya ini masih terdapat banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.